Bu Ratna, kemarin saya beli telur pagi-pagi, tapi kenapa pas siang telurnya jadi busuk? Kamu jualan telur busuk ya? Ya ampun Bu Mala, pagi-pagi udah marah-marah aja. Kalau telurnya busuk mungkin ibu salah nyimpennya kali. Telur itu ada penyimpanan khususnya Bu. Bu Mala jangan udah sembarangan seperti itu, nggak baik Bu. Tuh, Bu Hihi aja tahu. Kalau ibu nggak percaya silahkan aja lihat telur-telur saya ini ada yang busuk atau tidak. Bu Mala jangan ngomong sembarangan kayak gitu, nanti jadi fitnah loh Bu. Untungnya aku sempat membeli telur di lapaknya Bu Ratna tadi pagi. Jadi sekarang aku bisa masak kesukaan anak aku. Aku akan bikin telur kecap buat makan siang. Aku goreng dulu aja deh telurnya, nanti baru siapin yang lainnya. Telurnya busuk, kok bisa sih? Aku kan baru beli tadi pagi, gak mungkin langsung busuk kan? Kayaknya semua telurnya busuk deh, tapi kok bisa? Tadi pas aku pilih telurnya perasaan gak ada yang busuk deh. Dapurku jadi bau telur. Tadinya aku mau bikin telur kecap, malah gagal total kayak gini. Bu, bawa apa ini? Kok kayak buat telur busuk? Ini emang buat telur busuk, Pak. Aku tadi mau bikin telur kecap buat makan siang, tapi telurnya malah busuk. Kok bisa? Perasaan kamu baru beli tadi pagi deh. Emangnya kamu beli di mana? Aku beli di lapaknya Bu Ratna, Pak. Tadi pagi juga aku yakin kalau telurnya itu masih segar. Orang aku yang pilih telurnya, terus Bu Ratna yang nimbang. Tapi kenapa sekarang jadi busuk? Jangan-jangan Bu Ratna memang pakai telur busuk, Bu. Dia sengaja taruh telur yang masih segar, terus menukarnya dengan telur yang busuk waktu menimbang. Bisa jadi sih, Pak. Tapi kita nggak bisa asal nuduh tanpa bukti. Aku mau coba tanya dulu ke Bu Ratna. Ya sudah, kamu tanya aja dulu. Tapi bukan berarti kita harus diam aja. Takutnya emang benar Bu Ratna melakukan kecurangan ini. Iya, Pak. Buat makan siang hari ini kita beli di luar aja ya, Pak. Iya nggak apa-apa, sesekali kita makan di luar. Telurnya aku buangnya, takutnya pecah terus baunya kemana-mana. Iya Pak, aku juga mau bersihin wajan yang kena telur busuknya. Soalnya tadi masih bau. Setelah itu kita makan di luar ya. Iya Bu. Aku harus cari tahu kalau Bu Ratna beneran jualan telur busuk atau ini hanya kebetulan. Enak aja aku udah beli telur banyak tapi busuk semua. Rugi dong. Wah, lapaknya Bu Ratna ramai sekali. Saya bakalan kebagian nggak ya? Pasti kebagian lah Bu. Tuh lihat telurnya masih banyak. Ayo Bu, kita ke sana. Pagi Bu Ratna. Wow, udah ramai aja nih. Banyak yang beli ya Bu. Pagi Bu Hihi, Pak Edi. Iya, alhamdulillah rezekinya lancar. Bu Hihi dan Pak Edi mau beli telur. Iya Bu, saya mau beli 1 kilo ya buat istri saya. Katanya dia mau bikin kue. Wah, istrinya Pak Edi tuh emang hobi banget ya bikin kue. Kalau ibu mau berapa kilo? Saya juga 1 kilo Bu Ratna. Anak saya pengen bikin telur balado katanya. Telur balado emang paling enak Bu. Sabar ya, saya timbang dulu telurnya. Ini telurnya. Terima kasih Bu, harganya masih sama kan? Iya Pak, masih sama 30.000. Murah sekali harganya Bu. Pantesan lapak ibu ramai. Ternyata harganya di bawah harga pasar. Tapi kok bisa Bu? Apa nggak rugi? Enggak kok Bu. Ya meskipun untungnya nggak seberapa, yang penting pelanggannya puas. Bu Ratna, kemarin saya beli telur pagi-pagi, tapi kenapa pas siang telurnya jadi busuk? Kamu jualan telur busuk ya? Ya ampun Bu Mala, pagi-pagi udah marah-marah aja. Kalau telurnya busuk mungkin ibu salah nyimpennya kali. Telur itu ada penyimpanan khususnya Bu. Bu Mala jangan udah sembarangan seperti itu, nggak baik Bu. Tuh, Bu Hihi aja tahu. Kalau ibu nggak percaya silahkan aja lihat telur-telur saya ini ada yang busuk atau tidak. Bu Mala jangan ngomong sembarangan kayak gitu, nanti jadi fitnah loh Bu. Saya tidak berbicara sembarangan. Itu memang fakta. Telur yang saya beli itu busuk. Sudahlah Bu Mala, kalau memang tidak ada bukti jangan seperti ini. Saat ini mungkin kalian tidak percaya sama saya, tapi saya yakin suatu saat akan terbongkar siapa yang salah dan siapa yang benar. Kayak udah semua deh, buah-buahnya juga sudah siap semua. Aku tinggal beli pudingnya. Itu kan Bu Mala, dia kok kayak lagi kesel gitu ya. Aku samperin deh. Bu Mala, abis dari mana? Kok mukanya di toko gitu? Ya emang sih, sekarang udah mau akhir bulan. Uang belanja makin menipis. Bukan soal itu Bu Lia. Saya tadi habis dari lapaknya Bu Ratna buat nanggur dia. Emangnya kenapa Bu Ratna harus ditegur? Ibu punya masalah sama Bu Ratna? Saya kesal sama dia Bu Lia. Kemarin pagi saya beli telur di lapaknya Bu Ratna. Pas siang telurnya malah busuk. Saya coba protes dan minta penjelasan, tapi dia malah nyalahin saya. Katanya saya salah nyimpen telurnya. Ya ampun Bu Mala, ternyata bukan saya aja yang ngalami itu. Loh, Bu Lia juga?
Iya Bu Mala, bahkan saya sudah beli 2 kali ke Bu Ratna dan semua telur yang saya beli itu busuk. Saya pikir itu cuma kebetulan, tapi gak mungkin sampai 2 kali kan? Makanya saya gak pernah beli lagi ke Bu Ratna. Ternyata benar kalau Bu Ratna itu memang jualan telur busuk. Kita nggak bisa biarin ini. Enak aja Bu Ratna yang untung jualan telur busuk, tapi kita yang rugi. Terus apa yang bisa kita lakukan Bu? Kemarin saya sudah bilang ke Pak RT dan Pak RW, tapi mereka lebih percaya sama omongannya Bu Ratna. Kamu tenang aja Belia, Pak RT dan Pak RW nggak percaya mungkin karena kamu cuma sendiri. Tapi sekarang ada saya. Kalau saksinya banyak, Pak RT dan Pak RW pasti akan lebih percaya. Bener juga ya Bu, gimana kalau kita kumpulkan bukti saja dulu dan juga orang-orang yang kena tipu Bu Ratna, baru deh kita lapor ke Pak RT atau Pak RW. Haha, aku untung besar hari ini. Lihat uangku banyak, hanya dengan bermodalkan sedikit, tapi aku bisa untung sebanyak ini. Kalau aku terus-terusan seperti ini, aku pasti akan cepat jadi orang kaya. Dasar pembeli gampang aja ditipu. Mereka benar-benar gak bisa bedain mana telur segar dan mana telur yang sudah busuk. Bu, tadi siang aku dapat protes dari Pak Edi. Dia bilang kalau telur yang baru beli di lapak kamu itu busuk semua. Itu bukan salah aku Mas, dia aja yang salah nyimpen telurnya. Mungkin nyimpennya sembarangan, makanya telurnya cepat busuk. Gak mungkin bisa secepat itu membusuknya. Kalaupun salah penyimpanan, paling tidak 3-7 hari baru bisa busuk. Bukannya beli pagi, siang langsung busuk. Jadi kamu nuduh aku jualan telur busuk? Bukannya nuduh, tapi kamu emang jualan telur busuk kan? Aku tahu semuanya Ratna, aku tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Jangan pikir aku nggak tahu apa-apa. Oh, jadi kamu udah tahu. Bagus deh, kamu bisa bantu aku buat rahasiakan ini. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu Ratna. Kamu seharusnya sadar, orang-orang sudah curiga sama kamu. Bisa aja mereka melaporkan kamu ke polisi. Mereka nggak akan melaporkan aku ke polisi Mas, mereka nggak punya bukti. Kalau mereka punya bukti gimana Ratna? Aku mohon sama kamu, hentikan kecurangan ini. Aku gak mau kamu kena azab gara-gara kecurangan ini. Kalau kamu gak mau dukung aku, sebaiknya kamu diem Mas. Gak usah ceramahin aku, mau aku pakai telur busuk atau bukan. Jangan ikut campur, aku melakukan ini agar cepet kaya. Padahal kamu gak perlu melakukan semua ini Ratna. Aku bisa kerja lebih keras lagi untuk memenuhi semua yang kamu inginkan. Kamu pilih berdagang dengan curang seperti ini, bikin aku merasa gagal jadi suami. Bu Ratna, saya mau beli telurnya 1 kilo ya Bu. Siap Pak Mamat, sebentar ya saya timbang dulu. Pak Mamat mau pilih sendiri telurnya atau saya yang pilihkan? Bu Ratna saja yang pilihkan, yang penting telurnya yang besar-besar ya Bu. Siap Pak Mamat. Kok aku ngerasa kulitku ada yang aneh ya? Kulitku rasanya kayak kasar. Ini aneh, perasaan tadi aku pakai body lotion, kenapa sekarang rasanya kayak kasar ya? Apa mungkin kena sinar matahari? Kenapa tanganku jadi kayak gini? Tanganku bersisik. Bu Ratna, kenapa tiba-tiba jadi bau busuk gini sih Bu? Semua telur ini busuk ya, saya kok jadi beli deh Bu. Tunggu dulu Pak, kenapa Pak Mamat jadi pergi? Emangnya bau ya? Kok aku gak nyium bau apapun, tapi kenapa Pak Mamat bilang gitu? Tapaknya Bu Ratna bau banget. Terus tadi tangannya juga tiba-tiba jadi bersisik. Wah, ini bisa jadi berita yang hot nih. Aku harus kasih tahu warga yang lain. Tanganku kenapa bersisik? Aku pikir ini cuma karena tempelan, tapi ternyata bukan. Kenapa baunya seperti ini? Tidak mungkin dari aku. Weh, bau banget. Baunya seperti telur busuk. Ternyata bener apa yang Pak Mamat katakan tadi. Tanganku bau busuk, tapi kok bisa ya? Ini pasti karena aku megang telur busuk, jadinya bau busuknya menempel. Aku harus bersihkan. Tanganku nggak boleh bau seperti ini. Kenapa masih bau sih? Padahal aku udah cuci dari tadi. Kayaknya aku harus pulang dulu dan membersihkannya pakai sabun. Bau apa ini? Kenapa baunya menyengat sekali? Bu Ratna, kamu habis ngapain sih? Kok toilet ini jadi bau? Ih, Bu Ratna, badan kamu bau banget. Perut saya sampai mual. Mulia jangan ngomong sembarangan ya. Ini toiletnya kok yang bau, bukan tubuh saya. Gak usah ngelak deh Bu, udah jelas-jelas baunya itu dari tubuh ibu. Duh, perut saya jadi mual banget. Tadinya saya mau buang air di toilet umum, tapi kalau tahu ada Bu Ratna yang badannya bau gini, mending saya buang air di rumah aja deh. Apa aku sebau itu ya? Aku harus cepet-cepet pulang dan mandi. Kenapa dari pagi nggak ada yang beli ya? Tumben banget, biasanya dari pagi udah banyak banget yang beli. Apa jangan-jangan orang-orang udah tahu kalau aku jualan telur busuk? Bisa gawat ini. Kenapa orang-orang pada tutup hidung sih? Apa lapakku sebau itu? Baunya nggak terlalu menyengat seperti kemarin, tapi kenapa orang-orang seperti itu ya? Aduh, baunya dari mana ini? Kok menyengat banget, kayak bau telur busuk? Sepertinya dari lapaknya Bu Ratna, soalnya yang banyak lalatnya cuma di lapaknya Bu Ratna. Lapak yang lain bersih tuh. Bu Ratna, lapaknya dibersihin dong Bu. Masa banyak
kalat gitu? Mana bau banget lagi. Iya nih, lapak pedagang yang lain pada bersih tuh. Makanya kalau yang busuk itu dibuang aja, Bu. Iya lupa, kan semua telurnya busuk ya. Jadi kalau dibuang ya harus semuanya. Kalau dibuang semuanya nggak bisa jualan dong. Hahaha. Aduh, Mulia, jangan langsung diulti dong. Kasihan tuh Bu Ratna, mukanya udah merah nahan emosi. Ibu-ibu, kalau mau bergosip tuh di sana, nggak usah di sini. Lihat tuh lapak saya, jadi nggak ada pembeli gara-gara kalian kan? Lah, kok malah nyalahin kita sih? Orang juga tahu kali Bu, telur yang kamu jual itu sudah busuk. Kok malah nyalahin kita sih? Harusnya kamu itu mikir, Bu Ratna. Orang-orang gak mau beli di lapak kamu itu karena apa? Bukan malah nyalahin orang lain. Aduh, Bu, kayaknya nggak ada gunanya kita debat sama orang kayak Bu Ratna. Mending kita pergi aja yuk, Bu. Iya, ayo Bu. Orang-orang mulai menjauhi aku. Apa yang harus aku lakukan? Ah, sial, kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa seluruh badanku jadi gatal seperti ini? Tanganku bahkan semakin bersisik. Tubuhku benar-benar bersisik. Semuanya gatal. Bu, sebaiknya kita ke rumah sakit aja. Aku kasihan melihat kamu seperti ini. Setidaknya kalau ke rumah sakit kita bisa tahu kamu sakit apa. Buat apa kita ke rumah sakit kalau hasilnya tetap sama? Udah berapa rumah sakit yang kita kunjungi, tapi apa hasilnya? Semua dokter bilang kalau sisik yang ada di tubuh aku nggak bisa dihilangin. Hei, tenang. Kamu jangan putus asa kayak gini dong. Aku yakin kamu pasti sembuh. Tapi gimana caranya, Mas? Tubuh aku malah semakin bersisik dan bau. Kamu bahkan gak kuat kan sama bau tubuh aku? Aku emang gak akan pernah bisa sembuh. Sabar Bu, kita nggak boleh nyerah. Pasti ada jalan. Kalaupun memang kamu nggak bisa sembuh, mungkin ini semua sudah jadi takdir kamu. Kamu harus ikhlas. Kenapa aku jadi seperti ini, Mas? Tiba-tiba saja tubuhku bersisik dan berbau busuk seperti ini. Sabar Bu, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menegur kamu. Apa kamu lupa kalau selama ini kamu sudah berbuat curang? Kamu menjual telur busuk. Kamu bener, Mas. Ini semua adalah teguran dari Tuhan. Selama ini aku sudah berbuat curang dengan menjual telur busuk. Aku menyesal, Mas. Bu, rumahnya Bu Ratna itu bau banget ya, Bu. Saya baru kali ini nemu rumah sebau rumah Bu Ratna. Iya, Bu, bau banget. Saya sih yakin kalau ini adalah aja buat Bu Ratna. Dia kan selama ini jualan telur busuk. Sekarang malah rumahnya yang bau busuk. Dan asal Ibu tahu ya, badannya Bu Ratna juga bau, Bu. Bersisik lagi. Hah? Masa sih, Bu? Saya nggak tahu kalau tubuhnya Bu Ratna jadi bersisik dan berbau. Saya terlalu sibuk buat nyari bukti. Kayaknya sekarang Bu Mala nggak perlu nyari bukti apapun deh. Bu Ratna sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Bu Hihi benar. Kayaknya saya memang nggak perlu cari bukti apapun. Alam sudah menghukum Bu Ratna dengan sendirinya. Ajab yang diterima oleh Bu Ratna memang sudah sepadan dengan apa yang dia lakukan. Semoga Bu Ratna cepat bertaubat. Amin, semoga aja ya, Bu. Aku harus ke lapak. Ini sudah beberapa hari aku meninggalkan lapak. Aku akan menutup dan membersihkan lapakku. Di sana masih ada beberapa telur busuk yang belum aku buang. Astaga, itu Bu Ratna. Kenapa tubuhnya seperti itu? Dia bersisik. Tubuhnya juga bau banget Bu. Jangan deket-deket, nanti kena baunya juga. Kenapa Bu Ratna bisa kayak gitu ya? Banyak yang bilang sih kalau itu adalah aja buat Bu Ratna. Selama ini kan dia jualan telur busuk, makanya sekarang tubuhnya juga bau busuk. Pantesan aja kayak gitu. Itu emang pantas buat dia. Selama ini dia udah banyak merugikan orang lain. Benar apa yang mereka katakan. Ini semua memang balasan yang setimpal untuk aku. Tubuhku semakin parah, bukan hanya bersisik dan berbau, tapi juga berlendir. Aku benar-benar menyesal. Bu Mala, Bu Hihi, saya mau minta maaf atas semua yang sudah saya lakukan. Saya benar-benar menyesal. Yakin Bu Ratna sudah menyesal? Kok saya nggak yakin ya? Yakin, saya sudah menyesali semua perbuatan saya. Saya salah, selama ini saya sudah berbuat curang demi kesenangan pribadi. Saya sudah banyak merugikan banyak orang. Tolong maafkan saya ya Bu Mala, Bu Hihi. Bagus deh kalau Bu Ratna sudah menyesali perbuatan Ibu. Ingat Bu, apa yang Ibu alami saat ini adalah teguran dari Tuhan. Setiap perbuatan yang kita lakukan, mau itu baik ataupun buruk, semua pasti akan mendapatkan balasannya. Semoga apa yang Bu Ratna alami saat ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya, menjadi pedagang yang lebih jujur lagi. Iya Bu, sekarang saya sadar saya terlalu serakah dan terlalu terobsesi menjadi orang kaya, sehingga saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak. Tapi ternyata semua itu justru membawa saya kepada malapetaka. Yang sabar ya Bu Ratna, mungkin dengan Ibu memperbaiki diri, Tuhan berbaik hati dan memaafkan dan merubah Ibu menjadi seperti semula. Menjadi orang jujur itu nggak rugi Bu Ratna. Saya berjanji untuk memperbaiki diri. Saya juga tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya sudah cukup kapok dengan ajab yang menimpa saya ini. Tubuhku rasanya lemas sekali. Aku nggak tahu kenapa. Aku udah nggak sanggup lagi buat jalan. Tubuhku semakin lemas. Ratna kemana sih? Kenapa jam segini belum pulang? Di lapak juga dia nggak ada.
Astagfirullah Bu, kamu kenapa? Kenapa duduk di sini? Aku dari tadi siang mencari kamu. Maaf mas, tadi aku ke lapak buat bersihin lapak. Terus aku mau pulang, tapi ternyata tubuh aku lemes. Aku nggak sanggup untuk pulang. Ya ampun Bu, kamu kan bisa telepon aku biar aku jemput. Sekarang ayo kita pulang. Gak bisa mas, tubuh aku udah gak kuat. Aku udah gak bisa jalan lagi. Aku gendong kamu ya, ayo kita pulang. Mas, maafin aku ya. Maaf kalau selama ini aku gak pernah dengerin omongan kamu. Seandainya aku dengerin omongan kamu buat gak jualan telur busuk, mungkin semua ini gak akan terjadi. Kamu ngomong apa sih? Aku selalu memaafkan kamu. Udah ya, jangan ngomong apapun lagi. Sekarang ayo kita pulang. Kayaknya mau hujan deh. Ayo kita pulang. Hah, kenapa ini? Bu, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu berubah jadi seperti ini? Ratna, malang sekali nasib kamu. Mungkin ini adalah balasan dari Tuhan untuk kamu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kamu.